Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Revo Absolute ya untuk teman-teman. Dengan kasus pengapian hilang atau nggak ada api di bagian kabel kuilnya ya. Untuk kesempatan video kali ini saya akan memberikan langkah-langkahnya cara pengecekan dari awal sampai hidup ya untuk teman-teman. Untuk teman-teman pemula silakan disimak, atau teman-teman yang mempunyai motor yang sama, kendalanya sama, bisa disimak ya untuk proses pengecekan supaya teman-teman tahu titik permasalahannya di mana, kerusakannya di mana, dan apa saja yang harus diganti ya, supaya teman-teman nggak salah ganti spare part ya. Oke, langsung saja kita cek untuk teman-teman ya. Untuk teman semua ya, sorry teman-teman, ini agak gagok agak kaku ya karena udah lama nggak buat konten ini ya. Oke, untuk seluruh motor pengecekan atau penyakit motor yang hilang api, yang pertama kali yang harus dicek ya, yaitu di bagian kabel sepulnya ya. Yang pertama kali yang harus dicek yaitu kabel sepul. Nah, kabel sepul itu ada yang kabelnya satu ya, kabel apinya loh maksudnya, itu ada kabel satu, ada yang kabelnya dua, dan ada juga tiga kalau nggak salah ya. Nah, kebetulan untuk motor Revo Absolute ini ada dua kabel, yaitu warna kuning dan warna putih untuk teman-teman ini. Warna kuning dan warna putih, dan warna biru jeleret kuning ini pulser, dan warna hijau ini masa. Nah, kabel dua ini, kabel kuning dan kabel warna putih, itu harus ada apinya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nih, kita siapkan kabel bola lampu seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, ini untuk pengecekan supaya teman-teman tahu bahwa kabel warna kuning dan warna putih ini mengeluarkan api. Nah, ini yang satu kita colokkan di soket kabel warna putih, dan yang satu kita tempelkan ke bodi atau ke masa. Ke bodi aja nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita lihat untuk bola lampunya, kalau hidup berarti kabel yang berwarna putih bagus atau mengeluarkan api. Kita pindah ke warna kuning, kabel warna kuning ya. Nah, ini udah kita colokkan. Ini ya warna kuning ya untuk teman-teman. Nih. Nah, ini juga mengeluarkan api. Kelihatan nggak? Oh. Nah, ya. Nah, ini ya untuk teman-teman di bagian sepul atau sepul yang setengah mati. Biasanya untuk kabel yang warna kuning itu redup atau nyalanya itu kurang terang ya. Itu kalau untuk sepul yang setengah mati ya untuk teman-teman. Jadi diusahakan untuk kabel warna kuning dan warna putih ini besar apinya sama ya. Kita walaupun untuk teman-teman nggak punya tester, diusahakan pakai bola lampu ini ya, bola lampu seperti ini. Ini kan bisa kelihatan antara terang dan redup itu kelihatan ya, pasti bisa tahu tanpa harus mengukur voltnya ya, kayak gitu. Teman-teman pasti ya tahu lah ya. Nah, ini besarnya harus sama ya. Nah, kalau sudah di bagian sepul, kabel sepul 2 ini sudah ada apinya, dia naik lagi untuk pengecekannya di bagian kiprok. Ini kiproknya. Nah, ini kabel kiproknya ya. Dari sepul, ini untuk pengapian DC ya untuk teman-teman ya, untuk pengapian DC ya. Jadi dari sepul dia naik ke kiprok. Nah, naik ke kiprok ini yang harus dicek yaitu kabel warna merah ini. Ini outnya dari kiprok. Ya, ini harus ada apinya kabel warna merah ini. Kalau teman-teman waktu ngecek di bagian kabel merah, di bagian kiprok, kabel merahnya ini tidak mengeluarkan api, tetapi di bagian sepul ini mengeluarkan api, otomatis kiproknya ini yang mati, yang bermasalah. Nah, sampai sini sudah paham ya untuk teman-teman ya. Nah, ini kita tes dulu. Bentar, kita colokkan dulu. Nah, ini ya bola lampunya. Yang satu tetap dimasak.
Nah, nah, ini mengeluarkan api ya. Dari kabel warna merah ini sudah mengeluarkan api. Lanjut lagi, kita di bagian kontak. Nah, di bagian kontak, karena ini kontaknya sudah diputus sama yang punya motor. Nah, di bagian kontak ini ada dua kabel ya. Oh ya, untuk kabel warna merah yang dari Kiprox ini itu dicabang dua ya. Satu untuk pengecasan aki, satu ke kontak ini. Nah, untuk kabel yang dari Kiprox itu merahnya polos, merah polos seperti ini. Sedangkan kabel yang warna merah jeleret hitam ini jurusannya ke bagian kabel CDI. Nih, ya. Nih kabel CDI, ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, ini untuk teman-teman, untuk memastikan kabelnya itu putus atau enggak, ini harus perlu dicek apinya juga ya. Nah, ini harus dicek ya untuk teman-teman, satu-satu. Kita dari kabel dari Kiprox ya, kabel dari Kiprox warna merah ini kita cek. Satunya tetap di masa ya. Dipastikan ada apinya. Nah, ada apinya ya. Nah, hidup ya. Terus kita sambung untuk kabel yang merah jeleret hitam, jurusannya itu di bagian CDI. Setelah kita sambung seperti ini, lanjut kita cek ya, kita cek untuk memastikan bahwa kabel dari kontak tadi yang menuju ke CDI itu kondisinya bagus, nggak putus kayak gitu ya. Takutnya dia putus di tengah-tengah sini loh, biasanya ya di tengah-tengah jalan lah pokoknya kayak gitulah ya. Nah, ini kita cek seperti ini, kita colokkan. Untuk masa kita ambil untuk sambil ngetes bagian masanya, semasa CDI ya. Siapa tahu untuk bagian masa CDI ada yang putus. Nah, ini masanya kita ambil di CDI nya, terus kita engkol. Bentar ya teman-teman, kita jauhkan dulu. Yuk, tenang. Nah, ini mengeluarkan ya untuk teman-teman, mengeluarkan api ya. Nah, ya. Nah, ini berarti kabel yang dari kontak warna merah jeleret hitam itu bagus dan masanya juga bagus, connect ya berarti ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cek, lanjut kita cek kabel CDI yang warnanya ini untuk motor Evo Absolute ya. Ini warnanya hitam jeleret kuning. Yang ini. Ya, hitam jeleret kuning. Kelihatan enggak? Nah, ini ya, hitam jeleret kuning. Ini kabel jurusan ke kuil ya. Nah, ini harus ada apinya untuk teman-teman. Ini harus ada apinya. Nah, yang jurusannya ke sini. Bentar. Nah, ini ya untuk teman-teman. Ini ya. Ini kabel hitam jeleret kuning. Nah, ini kabel dari CDI. Keluar outnya dari CDI. Ya, kabel kuil. Terus yang warna hijau ini kabel masa. Ya. Nah, kabel ini harus ada apinya. Untuk pengecekan teman-teman ya bisa seperti ini. Ini agak pakai kabel, terserah untuk teman-teman. Nah, ini di bagian ujung ini kalau bisa dibuka dikit nggak masalah untuk pembungkusnya. Nah, ini kayak gini ya, yang penting bisa dikonsletkan ke bodi atau di bagian masa. Nah, ini ya. Nah, ini dengan posisi kontak on ya. Posisi kontak on, terus kabel pulser terpasang. Ini kabel pulser terpasang, kita engkol ya. Kalau di bagian CDI nya bagus, ini mengeluarkan api ya. Nah, oke. Aduh. Nah, sedangkan ini tidak mengeluarkan api ya. Ini tidak mengeluarkan api untuk teman-teman. Berarti gimana untuk penyakitnya? Penyakitnya bukan di bagian CDI ya. CDI nya ini sudah saya tes tadi pakai CDI motor lain, motor Evo Absolute juga ya. Ini nggak ada masalah. Nah, terus di mana? Nah, kalau menurut saya ini penyakitnya di bagian pulser ya. Nah, pulser ini fungsinya itu untuk mentransfer api ya, untuk mendorong lah ya, untuk mendorong memberi sinyal ya, memberi sinyal yes. Pokoknya maksudnya kayak gitulah ya, memberi sinyal dari magnet, dari spool ke bagian CDI terus ke
didorong ke bagian kuil dan kuil mengeluarkan api. Nah, ya yes, pokoknya kayak gitulah cara kerjanya pulser ya. Nah, menurut saya di bagian pulser ini penyakitnya ya untuk teman-teman. Ya. Nah, untuk pulsernya sudah saya siapkan. Ini kita pakai pulser Montor Evo Suprafit New ya. Kita pakai Suprafit New. Ntar kita ambilkan untuk pulsernya. Nah, ini kita pakai Suprafit New. Revo lama bisa. Kalau ada Revo Absolut ya nggak apa-apa ya untuk teman-teman, bisa dipakai. Ya, nih. Untuk sementara kita ganti pulser mitasi dulu. Ya, kita ganti pulser mitasi dulu. Oke. Oke, kita buka dulu untuk bagian bak sepulnya ya. Pur. Oke, untuk teman-teman ya. Nah, ini sudah saya ganti untuk pulser punya Suprafit New ya. Pasti teman-teman bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya kayak gini. Untuk lubangnya itu untuk Suprafit New kan 8, sedangkan Revo Absolut ini lubangnya baut 10 ya. Nah, bagaimana cara ngakalinya? Gampang lur. Bengkel wi akeh carane ya, akeh idene ya. Lah, caranya gimana? Ini disobek lur. Ya digerinda ininya. Digerinda ini. Seret digerinda. Jadi disisani pinggir wae lho. Ya toh, kanan kiri. Nanti bahaya yo, ora bahaya toh Mas, ora bahaya ya. Enggak aneh bahaya nih. Lah, terus untuk pulser bawaan Revo Absolut itu ada 2 solderan atau 2 kabel. Yang satu asli kabel pulser yang warna biru jeleret kuning, yang satunya warna hijau. Itu kabel massa, ya. Lah, yang disolder di bagian pulsernya itu yang warna biru jeleret kuning, yang warna hijau. Untuk teman-teman kalau bisa nyolder di bagian pulsernya, di bagian massanya ini, besinya ini, itu alhamdulillah ya. Kalau bisa nyolder di bagian besinya itu alhamdulillah. Kalau nggak bisa gimana caranya? Gampang, tinggal dijepit wae. Dijepit di bawahnya pulser ini ya, nih di bawah sini. Sebelum dikencangin loh, itu diselipkan untuk kabel ya. Nah, kayak gitu cara ngakalinya ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing mikir yang lain-lain ya. Yang penting bisa dulu, ya toh? Nah, memanfaatkan barang bekas tapi hasilnya berkualitas. Oke, coba kita pasang dulu ya untuk teman-teman. Gimana hasilnya setelah kita ganti pulser punya Suprafit New ya. Oke, kita pasang dulu ya. Udah nggak sabar aku pengen lihat hasilnya ya untuk teman-teman. Ya, kita pasang dulu untuk hasil utik-utikan tadi ya. Nah, seperti ini kita pasang dulu. Istirahat. Untuk sementara kita baut 2 terlebih dahulu ya untuk teman-teman. Kita baut 2 dulu supaya nggak kesusahan nanti. Karena belum tahu ya untuk hasilnya itu bagus apa enggak. Syukur-syukur bagus. Biasanya sih bagus ya. Tapi untuk motor ini enggak tahu. Ntar kita colokkan dulu untuk kabelnya. Untuk motor ini kayaknya sudah kepeningan yang punya motor nih ya lur. Ini udah diganti-ganti, udah utik ya, serah kena lur. Lah, ini udah diganti kuil baru. Ini kuilnya. Ini saya pakai kuil yang lama lagi ya. Oke. Kalau tadi di bagian kabel jurusan CDI yang masuk di kuil yang kabel warna hitam jeleret kuning ini nggak ada apinya. Ya, kalau tadi di saat kita konsletkan ke bagian massa itu nggak ada apinya lur. Yang ini lur. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba dulu tes. Untuk kabel kontak jangan lupa ya disambung. Nah, kalau tadi kita konsletkan seperti ini kosong, nggak ada sama sekali ya. Nah, ini untuk hasil kita ganti pulser tadi aman. Lanjut kita cek untuk api yang keluar dari kuil. Nih hasilnya gimana lur, mantep nggak dulu ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, oke. Wes mantep ya. Nah, jadi kayak gitu untuk teman-teman untuk ngecek untuk pengapian motor Revo Absolut, Revo Fit, untuk motor karbilator yang pakai karbilator ya.
Itu untuk tahap-tahapannya seperti itu, dari spool naik ke kiprok, dari kiprok terus naik ke kontak dulu, habis ke kontak kalau udah ada apinya semua baru ke CDI. Nah setelah CDI kembali lagi ke bagian kuil. Lah kok dari CDI itu ada apinya, setelah keluar dari CDI yang masuk ke kuil yang kabel hitam jerat kuning ini nggak mengeluarkan api. Nah teman-teman silahkan dibuka bagian spoolnya, dicek, atau langsung diganti bagian pulser kalau punya pulser pakaian Supravit New atau punya Revo Absolute. Supravit New bisa, Revo Absolute lebih bagus ya. Kalau Supravit New ngakali di bagian baut tadi, yang baut pulsernya. Kalau Supravit New itu baut 8, kalau motor Revo Absolute itu baut 10. Nah tinggal teman-teman dipakai akalnya ya untuk melebari atau supaya pulsernya bisa dipasang. Oke, nah ini hasilnya bagus ya, mantap. Oke, terus kita pasang dulu. Ini untuk businya ya, ini businya gosong loh, kita bersihkan aja. Nah, ini buat ngetes aja. Ini untuk kuil yang lama, yang orinya itu kabelnya kurang panjang ya loh, tapi nggak tahu nanti ya, kita lihat hasilnya. Makanya kalau kuil yang imitasi itu kurang bagus di bagian api ya. Minyaknya apa? Minyak. Mati di sini. Enggak, biasanya. Hah? Mana ya? Dari Revo Absolute. Kebakaran. Ngeri bolo.